Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 851. Jangan pergi, aku seorang putri, kamu harus menuruti perintahku. Wang Xinyao sangat marah. Pria ini berani bersikap kasar kepada pamannya. Itu tidak masuk akal. Juga, bagaimana mungkin seorang paladin berani mengambil keputusan untuk sang putri? Ini terlalu tidak menghormati dia sebagai seorang putri. Xinyao, diamlah dan pergi bersamanya dulu. Dari kata-kata Jepang yang diucapkan Jinguji Yongye barusan, tidak sulit untuk melihat bahwa Jinguji Yongye sepertinya memiliki sesuatu yang tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Chen Feng hanya bisa memanfaatkan rencananya dan menegur Wang Xinyao. Wang Xinyao tertegun sejenak, merasa sedih. Kau tahu, pamannya jarang sekali bersikap jahat padanya. Tapi sepasang mata dari dua lubang di topeng Crazy Chen, yang sangat serius bisa terlihat. Dia langsung ketakutan, dan hanya bisa menahan emosinya, mengikuti langkah Jinguji Yongye, dan pergi. Tapi ketika dia pergi, dia tampak seperti gadis yang sudah menikah, mengambil 3 langkah dan melihat ke belakang, sampai dia mencapai sudut dan menghilang. Area pameran yang semula ramai tiba-tiba menjadi kosong. Hanya Chen Feng dan Bai Xian yang tersisa. Bagaimana? Bai Xian melihat kedua juru kamera di sampingnya dan bertanya dengan suara rendah. Chen Feng tidak menjawab, tapi berkata, saya ingin ke toilet, ukurannya besar. Setelah selesai berbicara, dia berjalan menuju pilar yang tebal. Ada banyak arah yang ditandai dengan tanda panah pada pilarnya, termasuk arah toilet. Bai Xian curiga dan mengikuti jejak Chen Feng dan meninggalkan area pameran kapal Fuzhou. Keduanya berjalan beberapa saat dan akhirnya menemukan toilet. Chen Feng menatap kedua kamera itu, dengan sengaja berjalan berputar-putar, lalu masuk. Saat Bai Xian bingung, dia tiba-tiba memahami sesuatu dan berbalik dan berjalan menuju area pameran. Kedua juru kamera, setelah sedikit ragu, mengikuti Bai Xian dan pergi. Seseorang yang pergi ke toilet bukanlah apa-apa untuk difoto. Bai Xian tidak pergi jauh, dan area pameran yang dia datangi adalah area pameran seismometer Hou Feng kuno. Tujuannya sebenarnya untuk membuka ruang pribadi bagi Chen Feng. Memasuki toilet, Chen Feng melihat sekeliling dan melihat hanya lubang terdalam yang pintunya terkunci. Dia memasuki lubang kedua dari belakang, menutup pintu, dan bertanya langsung, fotografi di luar sudah hilang. Apa yang terjadi denganmu? Benar saja, suara Jinguji Yongye datang dari samping. Nada suaranya tenang, tapi dia berkata sambil menghela nafas, orang gila, maaf, bisakah saya melindungi Wang Xinyao dan memenangkan kemenangan terakhir dalam kompetisi ini? Chen Feng bingung sejenak, bertanya-tanya apa yang sedang dilakukan Semong Si Yongye. Mengapa Anda masih peduli menang atau kalah? Dia bertanya dengan bingung, mari kita tidak membicarakan hal ini sekarang, mengapa kamu datang ke Tianfu, dan mengapa kamu terlibat dalam permainan pembunuhan ini? Tanpa mengklarifikasi sebab dan akibat ini, dia tidak akan bisa sepenuhnya meyakinkan dirinya untuk mempercayai Jinguji Yongye. Dipisahkan oleh lapisan papan kayu, Jinguji Yongye berkata dengan nada tenang, saya datang ke kerajaan naga hanya untuk mencari Anda. Perhentian pertama saya adalah di Qinxi, dan kemudian saya mengetahui bahwa Anda telah datang ke Tianfu, jadi saya pindah ke Tianfu lagi. Tapi sebelum aku bertemu denganmu, kamu terlibat dalam masalah ini. Aku tidak menyangka masalah merepotkan ini juga ada hubungannya denganmu. Chen Feng mendengarkan dengan bingung dan berkata dengan tidak sabar, bisakah kamu berhenti berbicara dengan sikap menunda-nunda dan langsung ke pokok permasalahan? Mengapa kamu mencari saya? Bagaimana kamu bisa terlibat dalam kekacauan ini? Yang paling dia benci adalah ketika seseorang berbicara terlalu banyak dan tidak mengerti maksudnya. Jinguji Yongye ini benar-benar ragu-ragu sekarang, bahkan berbicara seperti ibu mertua, yang membuatnya sangat tidak nyaman. Walaupun aku tetap di toilet, aku tidak akan terganggu oleh baunya. Jinguji Yongye tidak lagi menyembunyikan apapun, dan berkata dengan jujur, sejujurnya, beberapa hari yang lalu, orang-orang dari Dark Abyss datang ke negara Jepang, dan kekuatan tempur yang mengerikan dari 4 Dark Abyss menculik Gong Yu Qianlei. Saya bertarung dengannya dan benar-benar dikalahkan. Saya menyaksikan Gong Yu Qianlei dibawa pergi oleh orang lain. Saya ingin menyelamatkan Gong Yu Qianlei, tapi saya tidak tahu bagaimana melakukannya karena saya tidak tahu banyak tentang kekuatan Dark Abyss. Jadi, aku berangkat semalaman dan datang ke kerajaan naga. Kuharap kau bisa membantuku mendapatkan wanitaku kembali. Karena aku tahu kamu sangat familiar dengan Dark Abyss.
Hanya dengan kamu bisa menyelamatkan Gong Yuqianlei. Chen Feng tiba-tiba mengerti, tidak heran Jinguji Yongye datang ke kerajaan naga. Dipper, penguasa Dark Abyss, masih menyerang Gong Yuqianlei. Terakhir kali Edibar dan Luz gagal menangkap Gong Yuqianlei, dia tahu bahwa Dipper yang gila tidak akan melepaskan Gong Yuqianlei. Bagaimanapun, Gong Yuqianlei memiliki rahasia utama memiliki penampilan berusia 50 tahun. Ini adalah objek penelitian yang sangat bagus bagi Dipper yang menyukai penjelajahan kehidupan tanpa akhir. Cepat atau lambat, dia akan mulai lagi menangkap Gong Yuqianlei. Jinguji Yongye telah diperingatkan sebelumnya, namun tanpa diduga, Gong Yuqianlei akhirnya ditangkap. Lalu kenapa kamu terlibat dalam permainan pembunuhan ini? Meski tujuan kedatangan Jinguji Yongye ke kerajaan naga telah diketahui, sepertinya hal itu tidak ada hubungannya dengan kekacauan malam ini. Dia tidak mengerti bagaimana Jinguji Yongye bisa terlibat. Jinguji Yongye ragu-ragu sejenak dan kemudian berkata, "Orang gila, izinkan saya mengatakan yang sebenarnya, pertempuran antara Anda dan keluarga Lan malam ini sebenarnya dikendalikan oleh seseorang, dan semua sinyal kamera di tempat kejadian disiarkan langsung di internet. Dengan kata lain, semua yang kami lakukan secara langsung ditonton secara online oleh jutaan atau bahkan puluhan juta penonton di kerajaan naga. Apa katamu?" Kata-kata Jinguji Yongye mengejutkan Chen Feng. Dia berkata dengan sedikit tidak percaya, "Maksudmu rekaman merobek label nama hari ini disiarkan langsung? Bahkan pertarungan kita barusan disiarkan langsung. Ini sungguh sulit dipercaya. Tahukah Anda, Running Sisters adalah variety show terkenal di kerajaan naga. Untuk menjaga kualitas program, akan direkam beberapa bulan sebelumnya, setelah pengeditan pasca produksi yang rumit dan efek khusus, film yang telah selesai akan disajikan kepada penonton. Merobek merek terkenal selama siaran langsung. Bukankah ini sebuah lelucon? Anda tidak perlu ragu bahwa saya tidak akan berbohong kepada Anda." Jinguji Yongye melanjutkan, "Saya menyaksikan semuanya dengan mata kepala sendiri, termasuk semua staf yang segera dikurung setelah memasuki gedung sains dan teknologi. Yang menjalankan pertunjukan sebenarnya adalah sekelompok orang lain. Sekarang banyak orang, termasuk direktur program, asisten, dan juru kamera, dikurung di dalam ruangan. Kamera-kamera yang mengikuti Anda semuanya diatur secara terpisah. Mereka mengirimkan sinyal pengambilan gambar ke ruangan khusus, dan kemudian personel profesional mengedit, menjelaskan, dan memutarnya. Bisa dikatakan perbedaan waktu antara sinyal di internet dan pemandangan sebenarnya hanya sekitar 10 menit. Semakin banyak Chen Feng mendengarkan, semakin sulit dipercaya, dan semakin banyak dia mendengarkan, semakin sakit kepala yang dia alami. Dia berkata dengan tidak dapat dijelaskan, "Saya mempercayai Anda untuk saat ini, tetapi siapa yang begitu membosankan sehingga mereka bersikeras merekam acara yang merusak merek ini dan menyiarkannya langsung sehingga semua orang mengetahuinya? Apa tujuan mereka melakukan ini? Kekuatan apa yang diperlukan untuk menciptakan gerakan sebesar itu?" Dia sebenarnya tidak menyadarinya, dan benar-benar menyembunyikan keluarga Lan dan Situ Beima. Semuanya terlalu luar biasa. Bab 852. Jinguji Yongye sepertinya berada dalam dilema, dan berkata dengan suara teredam, "Siapa itu? Aku tidak bisa mengatakannya, tapi orang ini sepertinya ingin melihatmu bertarung," dan dia bersenang-senang. Meskipun dia tahu siapa orang itu masih asing baginya. Tepatnya, dia tidak mengetahui tujuan pihak lain, juga tidak memenuhi syarat untuk mengetahuinya. Dari apa yang dia amati, orang tersebut sepertinya memiliki ketertarikan yang aneh untuk mempermainkan orang lain. Apakah dia dari klan kekaisaran? Chen Feng tiba-tiba berkata. Untuk bisa membuat Jinguji Yongye selamanya menakutkan, dan memiliki kekuatan tak terduga, sepertinya dia harus menjadi anggota klan kekaisaran. Lubang di sebelahnya tiba-tiba menjadi sunyi. Setelah sekian lama, terdengar suara terkejut, "Orang gila, apakah kamu sudah tahu tentang keberadaan klan kekaisaran?" Pada awalnya, untuk melindungi Shenzong, dia tetap diam tentang urusan klan kekaisaran. Dia akhirnya hampir putus dengan Chen Feng. Tapi sepertinya tidak peduli seberapa banyak dia menyembunyikannya, dia tidak bisa menghentikan Chen Feng untuk mengejar kebenaran. Chen Feng akhirnya mendekati keberadaan yang menakutkan itu. Namun jika dipikir-pikir dengan hati-hati, mungkin Chen Feng benar-benar orang di dunia ini yang bisa membangkang klan kekaisaran. Itu memang klan kekaisaran. Para bajingan ini sangat aktif akhir-akhir ini. Katakan padaku, apakah mereka mengatakan sesuatu yang mengancammu? Belum lama ini, pasukan klan kekaisaran menghancurkan seluruh sekte Yuntang. Anda juga bisa melihat sekilas gayanya yang mendominasi dan bawahannya yang kuat. Artinya,
yang disebut klan kekaisaran adalah sekelompok orang yang menganggap dirinya lebih unggul. Mereka mengendalikan kekuatan besar, mengendalikan segalanya secara diam-diam, dan memiliki posisi tertinggi dan tidak dapat diganggu-gugat. Hanya karena informasi mereka bocor, sekte tersebut dihancurkan. Wanita dan anak-anak pun tidak luput, betapa kejamnya. Sepertinya dia menganggap dirinya sebagai dewa dan menganggap segalanya sebagai anjing bodoh. Insiden darah surgawi, pembantaian klan Yuntang, dan berbagai insiden yang melibatkan keluarga kaisar membuatnya merasa bahwa itu hanyalah sekelompok kotoran yang kotor. Sangatlah tepat untuk memilih untuk membicarakannya di jamban sekarang. Dia marah, sangat marah. Dia ingin menggali apa yang disebut orang-orang yang mengaku sebagai kaisar dan melihat anjing berkepala 3 dan berlengan 6 seperti apa bajingan ini. Jinguji Yongye terdiam beberapa saat, lalu berkata, mereka tidak mengancam saya, dan tidak perlu mengancam saya. Jika saya berani melawan keinginan mereka, mungkin seluruh Shenzong akan menghadapi kehancuran. Dia tidak meragukan kekuatan mengerikan klan kekaisaran. Apakah kamu memiliki penis? Apakah kamu laki-laki? Chen Feng sedikit marah. Pria setinggi 7 kaki berdiri tegak dan tinggi, mengapa dia begitu pengecut? Dia pemalu dan penakut, Jinguji Yongye telah membuatnya sangat marah terakhir kali. Kali ini keadaannya sudah seperti ini, dan dia masih sedikit kecewa karena dia masih takut pada serigala di depan dan harimau di belakang. Meskipun Chen Feng marah, nada suara Jinguji Yongye tenang. Dia berkata, sejujurnya, setelah saya datang ke Tianfu, saya awalnya ingin datang langsung kepada Anda untuk berdiskusi tentang penyelamatan Gong Yu Qianlei dengan Anda. Tetapi seseorang dari klan kekaisaran menemukanku terlebih dahulu dan memintaku untuk berpartisipasi dalam permainan pembunuhan hari ini. Mereka memberitahuku bahwa selama aku, sebagai seorang paladin, membantu putri yang ingin aku lindungi dan memenangkan kehormatan Running Star, mereka akan membantuku mendapatkan Gong Yu Qianlei kembali dari Dark Abyss. Dengan kekuatan klan kekaisaran, kita memiliki kemampuan ini, jadi aku tergerak. Sekarang Chen Feng akhirnya mengerti mengapa Jinguji Yongye berpartisipasi dalam permainan pembunuhan ini. Orang-orang dari klan kekaisaran menangkap keinginannya untuk menyelamatkan Gong Yu Qianlei dan menyeretnya ke dalam permainan pembunuhan terkenal saat ini. Jika itu masalahnya, maka tidak masalah. Wang Xinyao adalah putri yang kamu lindungi dan dia juga keponakanku. Kita bisa diam-diam bergabung untuk membantu Wang Xinyao mendapatkan bintang lari seperti sekarang ini. Tidak peduli bagaimana permainan itu dimainkan, tujuannya adalah untuk melindungi Wang Xinyao. Manfaatkan juga permainan hari ini untuk membunuh sebanyak mungkin orang dari keluarga Lan. Di pinggiran, pasukan juga dikerahkan untuk mengalahkan perkumpulan saudara Pao. Karena tujuan Jinguji Yongye tidak bertentangan dengan tujuannya, maka tidak ada salahnya membantu Jinguji Yongye dan Wang Xinyao menang. Dan jika dia bergabung dengan Jinguji Yongye, dia hanya akan menjadikan Lan Zunlong sebagai lawannya. Juga mudah untuk membunuh Lan Zunlong dan melenyapkan Zhenling. Dengan cara ini, Wang Xinyao bisa menang dan mendapatkan gelar Running Star. Dan Jinguji Yongye juga bisa mendapatkan bantuan dari klan kekaisaran untuk menyelamatkan kekasihnya. Meskipun dia sangat meragukan kredibilitas klan kekaisaran. Namun, Jinguji Yongye berkata dengan susah payah, orang gila, terima kasih banyak atas kesediaan Anda membantu saya, tetapi ada sesuatu yang harus saya sampaikan kepada Anda. Saya memasuki Museum Sains dan Teknologi bersama orang-orang dari klan kekaisaran. Mereka merancangnya. Saya juga tahu alur permainannya. Seorang putri pasti akan mati hari ini. Orang yang mati telah diputuskan, dan merupakan putri terakhir yang disingkirkan. Mendengar aturan permainan ini, Chen Feng tidak bisa menahan perasaan marah dan giginya gatal. Ketujuh putri ini, atau lebih tepatnya ketujuh selebriti wanita ini, juga adalah orang-orang yang tidak bersalah. Orang-orang dari klan kekaisaran, atas nama permainan, tidak menganggap serius hidup mereka, itu hanya kebencian. Aku tidak percaya. Bagaimana mereka bisa membunuh orang jika mereka mau? Lagi pula, orang-orang ini semua adalah selebriti. Tahukah kamu apa konsekuensinya jika kamu membunuh seseorang? Bahkan jika orang-orang dari klan kekaisaran merancang aturan permainan pembunuhan, mereka tetap harus bisa membunuh orang. Terus terang, jika dia mencoba yang terbaik untuk melindungi putri terakhir yang tersingkir. Saya tidak percaya ada orang yang bisa membunuh orang ini. Dia yakin akan hal ini. Namun, Jinguji Yongye menasihati Chen Feng, orang gila, jangan meragukan kekuatan klan kekaisaran. Sejauh yang saya bisa lihat dengan mata kepala sendiri, ada 10 lelaki tua berjubah di Museum Sains dan Teknologi, semuanya luar biasa. Banyak dari mereka yang kuat. Di atas Grandmaster,
Dengan orang-orang ini di sini, mereka bisa membunuh siapapun. Bahkan kamu, sulit menghentikan mereka. Ini adalah kelompok orang yang sama yang mengintimidasi orang-orang dari keluarga Lan dan geng saudara Pao di tengah hujan lebat di luar. Mendengar ini, Chen Feng mau tidak mau ingin marah. Ini mengingatkannya pada 10 lelaki tua yang menghancurkan klan Yuntang. Dari 10 lelaki tua itu, 4 di antaranya memiliki tingkat budidaya di atas Grandmaster. Jika dia tidak menembus semua jarum penyegel tulang dan menunjukkan kekuatan utamanya, dia tidak akan mampu membunuh mereka semua. Kini, kondisi tubuhnya belum kembali ke kondisi terbaiknya dan masih terdapat beberapa luka dalam. Sangatlah mustahil membunuh 10 orang dengan cara yang merusak seperti hari itu. Kali ini, jika dia membuka segelnya dengan paksa, kemungkinan besar itu akan mengancam nyawanya. Oleh karena itu, dia tidak yakin untuk melawan 10 orang ini. Perlahan menjadi tenang, dia mulai berpikir. 3 putri yang tersisa adalah Bai Xian, Wang Xinyao dan Zhen Ling. Untuk membantu Jinguji Yongye, Wang Xinyao harus menang dan menjadi bintang lari. Dengan kata lain, urutan eliminasi Bai Xian dan Zhen Ling akan menentukan siapa di antara kedua aktris ini yang hidup dan siapa yang mati. Meskipun dia dan Bai Xian sekarang adalah orang asing, dan meskipun dia dan Zhen Ling bertemu secara kebetulan, dia tidak bisa membiarkan siapapun mati. Saat ini, saya benar-benar merasa seperti sedang menunggangi seekor harimau. Bab 853. Saya telah memutuskan untuk bekerja sama untuk melenyapkan Zhen Ling terlebih dahulu, yaitu mengalahkan Lan Zunlong. Atau kumpulkan 2 kartu dewa lainnya, buat 3 di antaranya, dan langsung gunakan kekuatan kartu dewa untuk melenyapkan Zhen Ling. Saat itu, hanya Bai Xian dan Wang Xinyao yang tersisa. Aku tidak akan menghentikanmu merobek label nama Bai Xian. Dengan cara ini, Wang Xinyao bisa menang, dan kamu bisa menyelesaikan tugas dan membiarkan orang-orang dari klan kekaisaran membantumu. Membuat keputusan ini, Chen Feng merasa sangat berat. Tidak ada pilihan tambahan dalam hal ini. Posisi Wang Xinyao sebagai bintang lari telah ditentukan, jadi dia hanya bisa memilih salah satu dari Zhen Ling dan Bai Xian untuk mati. Cara memilihnya susah banget. Namun saat ini, hasil pilihannya telah keluar, yaitu Bai Xian akan menjadi orang terakhir yang tersingkir. Dengan cara ini, putri yang akan mati adalah Bai Xian. Gila, aku tahu sedikit tentang hubungan antara Bai Xian dan kamu. Apakah kamu membuat keputusan ini karena kamu membencinya? Jinguji Yongye tiba-tiba bertanya, menanyakan pertanyaan yang membuat hati Chen Kuang tersumbat. Chen Feng menendang pintu toilet hingga terbuka dan berkata kepada Jinguji Yongye, Anda dan Wang Xinyao ada di depan, dan Bai Xian serta saya mengikuti tidak jauh di belakang Anda, mencari Zhen Ling, Lan Zunlong, dan penciptanya. Ya Tuhan, hancurkan siapapun yang kamu lihat. Mengenai hal lainnya, jangan tanya omong kosong. Dia bergegas keluar dari toilet dan berhenti berbicara dengan Jinguji Yongye. Bai Xian, yang sedang bersandar pada cetakan perunggu, memiringkan kepalanya dan tersenyum sedikit ketika dia melihatnya kembali. Senyuman ini memikat seluruh negeri, namun membuat hati Chen Feng semakin sesak. Ya, perasaan akur hari ini adalah sesuatu yang sudah bertahun-tahun tidak saya rasakan. Jumlah penonton di ruang siaran langsung melebihi 14 juta. Pertarungan antara Chen Feng dan Feng Yuxiu membawa suasana di ruang siaran langsung ke titik tertinggi. Sedemikian rupa sehingga perkelahian 4 orang antara Chen Feng, Lan Zunlong, Jinguji Yongye, dan Kaisar Tang setelahnya membuat penonton cukup banyak mengeluh. Karena bagaimanapun juga, itu berakhir dengan tergesa-gesa dan tidak enak untuk ditonton. Namun hal ini tidak menghalangi popularitas Chen Feng yang selalu tinggi. Sedangkan untuk orang-orang yang menonton siaran langsungnya, selain orang-orang biasa pemakan melon, banyak juga orang-orang besar. 3 keluarga besar di Yanjing, keluarga Zheng, keluarga Luo, dan keluarga Hua, semuanya menonton siaran langsung. Dari identitas keputusasaan putih, mereka sudah mengetahui bahwa orang tersebut adalah Chen Kresi. Melihat keterampilan Chen Feng, mereka semua merasakan krisis yang luar biasa. Zheng Nuting, khususnya, mengepalkan tinjunya dan melotot marah. Di mulutnya, dia terus meneriakkan nama Chen Feng. Turut menonton siaran langsung di Yanjing adalah Tuan Su dan Su Jing. Terutama Su Jing, setiap kali Chen Feng mengalahkan lawannya, dia diam-diam bersorak di dalam hatinya. Tapi sangat bingung dan marah. Karena kekuatan yang ditunjukkan Chen Feng sungguh menakutkan. Tampaknya jarak antara dia dan Chen Feng melebar lagi. Selain itu, di halaman keluarga Chen, seorang pria yang lembut dan anggun juga sedang menonton siaran langsung.
Pria ini tidak lain adalah saudara laki-laki Chen Feng, Chen Tianming. Dia memandang Chen Feng yang menjaga Bai Xian, dan merasakan perasaan aneh di hatinya yang sulit untuk dijelaskan. Selain Yan Jing, sejumlah besar orang dari Qinzi juga sesekali menjadi penonton. Li Tongzu duduk di kantor, menatap layar komputer. Di kacamatanya, sosok Chen Feng melintas dari waktu ke waktu. Di rumah keluarga Liu, Liu Jingbai sedang memegang ponselnya, dan Liu Qingqi sedang bersandar di lengan saudara perempuannya. Liu Fengnian di belakangnya juga menatapnya dari waktu ke waktu. Zhang Xinyan tidak tahu tentang siaran langsung pada awalnya, sampai pemilik supermarket di lantai bawah memberitahunya bahwa ada siaran langsung dari Wang Xinyao. Dia bergegas pulang dan mengangkat teleponnya. Setelah menyalakan siaran langsung, saya langsung mengenali paladin yang menjaga Bai Xian, yaitu Chen Feng. Saat ini sedang terjadi arus bawah di Museum Sains dan Teknologi. Di luar Museum Sains dan Teknologi, badai dahsyat juga menandakan akan terjadinya perang gila. Lan Jishui dan Lan Zhaolun terlihat jelek dan mengirim banyak orang untuk menanyakan berita tersebut, tetapi tidak ada kabar. Dan ayah mereka menelepon lagi dan menyuruh mereka untuk tidak mencampuri urusan Museum Sains dan Teknologi. Itu semua tergantung apakah Lan Qingchang bisa membalikkan keadaan. Hujan deras di atas terus mengguyur langit-langit, berderak. Keduanya merasa tidak nyaman, dan Lan Zhaolun tiba-tiba berkata, karena kita tidak bisa mengendalikan apa yang terjadi di dalam, mengapa kita tidak membawa orang keluar terlebih dahulu dan menghancurkan arena pertarungan bawah tanah terlebih dahulu. Lebih dari 400 orang berkumpul di sini untuk berendam di tengah hujan, suasana hati 400 orang ini sudah sedikit gelisah. Lan Jishui menggelengkan kepalanya dan berkata, ini tidak pantas. Bagaimana jika kita membawa orang pergi dan sesuatu terjadi di sini? Lan Zhaolun mengangguk dalam diam. Fokus hari ini adalah membunuh Chen Feng dan keluarga Bai. Adapun Luo Rongyan di arena pertarungan bawah tanah, itu hanya masalah mengikuti rumput dan memeluk kelinci, dan tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Pada saat ini, seorang lelaki tua berjas hujan bergegas mendekat. Orang tua itu menyeka noda air di wajahnya dan buru-buru berkata kepada Lan Jishui dan Lan Zhaolun, Tuan Lan sedang tidak sehat. Kali ini, semua anggota saudara Pao akan diberangkatkan. Presiden terluka dan akan tinggal di rumah untuk beristirahat. Hanya ada beberapa lusin penjaga, tanpa diduga, baru saja, sekelompok tidak kurang dari 40 atau 50 orang bergegas masuk ke rumah Presiden. Presiden baru saja menelepon dan meminta kami mengirim orang kembali. Mereka tidak bisa menghentikan mereka. Apa? Lan Jishui langsung marah dan berteriak, siapa yang begitu berani hingga berani menyusahkan Presiden situ? Dia juga terkejut bahwa satu-satunya tempat di Tianfu yang dapat mengatur sejumlah besar orang untuk menyerang situ Beima adalah arena pertarungan bawah tanah Luo Rongyan. Namun saat ini, banyak mata-mata di sekitar arena bawah tanah yang memantau setiap pergerakan di arena bawah tanah. Sejauh ini, belum ada yang melaporkan bahwa ada banyak bawahan di arena pertarungan bawah tanah. Jadi dari mana datangnya kelompok orang ini? Karena lelaki tua itu berdiri di bawah tangga, hujan kembali menutupi wajahnya, dan dia hampir tidak bisa membuka matanya. Dia menyeka noda air di wajahnya lagi, dan kemudian berkata, saya mendengar dari Presiden bahwa dia sepertinya bukan anggota geng lokal. Pemimpin partai lain adalah seorang wanita cantik yang mengenakan congsam. Ada beberapa orang galak di bawahnya, dan Presiden tidak bisa lagi mengatasinya. Sekarang kita perlu segera mentransfer setengah dari tenaga kita untuk mendapatkan dukungan. Wanita cantik mengenakan congsam. Lan Jishui bertanya-tanya sejenak. Lan Zhaolun mengingatkan dari samping, kakak kedua, mungkinkah Chen Feng yang mengerahkan pasukan Qinzi? Lan Jishui tiba-tiba menyadari, mengertakkan gigi dan mengutuk, ya, pasti begitu. Dikatakan bahwa orang brengsek seperti Chen Feng ini sedang berhubungan dengan wanita cantik dari Qinzi. Wanita cantik itu mengelola Liga Qin, geng terbesar di Qinzi. Saya kira orang-orang itu mereka. Jika ini masalahnya, berarti Chen Feng sudah siap. Qinzi dan Tianfu berada agak jauh, jadi mustahil bagi begitu banyak orang untuk muncul sekaligus. Dalam hal ini, kita harus mengirim orang kembali untuk memberikan dukungan. Jika situ Beima ditangkap dan pihak lain menggunakan ini sebagai ancaman, hampir 500 saudara di sini mungkin akan terkekang. Lan Zhaolun menjadi sedikit khawatir. Bagaimanapun, orang-orang di sini semuanya adalah bawahan saudara Pao. Jika Presiden tertangkap, semua kekuatan tempur akan sia-sia. Lan Jishui mengangguk dan berkata kepada lelaki tua itu, pergilah dengan cepat, biarkan dua master aula jubah 4 warna dan Wei Zitang dan De Zitang memimpin orang-orang di aula ini untuk kembali membantu Presiden situ.
Pastikan untuk memberi saya wanita itu. Tangkap dia. Bab 854. Hujan terus turun, dan langit masih gelap. Angin bertiup kencang dan hujan bertiup deras. Di beberapa tempat, mata orang basah hingga tidak bisa dibuka karena terkena hujan. Di luar Museum Sains dan Teknologi, lebih dari 200 orang pergi dengan gagah berani. Tim yang awalnya kuat tiba-tiba menjadi lebih tipis. Tidak lama kemudian, seorang lelaki tua lainnya bergegas menuju Lan Jishui dan Lan Zhaolun. Dia juga terlihat panik dan berkata dengan tergesa-gesa, Tuan Lan sedang tidak baik. Baru saja, menurut laporan dari mata-mata di luar arena bawah tanah, lebih dari selusin fan tiba-tiba diberangkatkan dari arena bawah tanah. Dapat dikatakan bahwa mereka keluar dengan kekuatan penuh, menuju pusat sains dan teknologi dengan cara yang hebat. Oh, kamu bersenang-senang. Tepat setelah kita memisahkan beberapa orang, Luo Rongyan ini datang. Wanita ini sangat berani. Mengingat dia hanya memiliki kurang dari 100 orang, apakah dia di sini untuk mati? Lan Jishui hampir meledak amarahnya. Wanita ini, Luo Rongyan, akhirnya berbalik melawannya. Lan Zhaolun tampak cemas dan berkata dengan gelisah, ini penuh kebencian. Sepertinya ini semua diatur oleh Chen Feng. Dia ingin bertarung sampai mati bersama kita. Luo Rongyan, perempuan jalang, juga gila. Dia, orang yang tercela, sebenarnya kamu berani melawan keluarga Lan kami, kamu tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Bahkan jika arena pertarungan bawah tanah penuh dengan orang, hanya akan ada 100 orang. Meskipun anggota geng Pao Gehui dari Wei Zitang dan De Zitang telah pergi dari sini, masih ada 2 hingga 300 orang di 3 aula yang tersisa. Untuk arena pertarungan bawah tanah masih hancur. Selain itu, mereka juga memiliki 2 orang kuat berjubah 4 warna, dia dan saudara keduanya Lan Jishui juga memiliki kekuatan yang luar biasa. Dengan barisan seperti itu, jika perempuan jalang Luo Rongyan itu berani datang, dia pasti akan mati. Lan Jishui mengangguk dalam diam, matanya tajam. Dia berkata kepada orang tua itu, beritahu semua orang untuk bersiap bertarung. Begitu orang-orang di arena bawah tanah datang, mereka akan segera mencegat dan membunuh mereka tanpa menahan diri. Orang tua itu menerima perintah itu dan pergi di bawah hujan lebat, pertemuan saudara Pao sekali lagi menjadi kacau. Ngomong-ngomong, di Museum Sains dan Teknologi, sejak Chen Feng dan Jinguji Yongye mencapai kesepakatan, sulit lagi menemukan Lan Zunlong. Pihak lain sepertinya sengaja menyembunyikan dirinya tanpa meninggalkan jejak apapun. Museum Sains dan Teknologi sangat besar dan memiliki banyak area pameran. Jika seseorang benar-benar ingin bersembunyi, mereka mungkin tidak akan ditemukan dalam beberapa jam. Keempat orang itu datang dari lantai 1 ke lantai 4. Belum lagi Lan Zunlong dan Dewa Pencipta, mereka bahkan tidak bisa menemukan juru kamera. Pada titik ini, Chen Feng dan Jinguji Yongye membuat keputusan yang lebih berani. Kedua pihak untuk sementara dipisahkan, yang akan lebih kondusif untuk menemukan seseorang. Kedua pihak berpisah di lantai 3, dan Chen Feng serta Bai Xian turun. Jinguji Yongye dan Wang Xinyao bertanggung jawab untuk mencari lagi di lantai 3 dan 4. Chen Feng dan Bai Xian bekerja bersama-sama, mencari kemana-mana, mencari hampir di setiap sudut dan celah. Tapi tidak ada yang ditemukan. Keduanya kembali ke lantai 1. Saat melewati toilet, tiba-tiba Chen Feng menoleh. Mungkinkah orang lain bersembunyi di toilet? Mengabaikan Bai Xian, dia berjalan cepat ke depan dan masuk toilet lagi. Setelah memeriksanya, saya sedikit kecewa. Tidak ada seorang pun di toilet. Saat dia hendak keluar, kepalanya seperti toilet, dan dia tiba-tiba mendapat ide dan memikirkan ide yang bagus. Dia mengeluarkan ponselnya yang senyap dari sakunya dan menelepon. Segera, panggilan itu tersambung. Hei, orang gila, aku sedang menonton siaran langsung antara kamu dan Xinyao, kenapa kamu meneleponku? Orang di seberang sana yang menjawab telepon adalah Zhang Xinyan. Dia sangat bingung, bukankah ini siaran langsung? Bagaimana dia masih bisa menelepon? Chen Feng berkata dengan marah, jangan tanya apapun. Dengarkan saya. Saat Anda menonton siaran langsung, apakah rekaman atau gambar tersebut memberitahu Anda di mana Zhenling bersembunyi dan di mana Dewa Pencipta terakhir bersembunyi? Ini adalah cara baik yang dia pikirkan, meminta bantuan di luar pengadilan. Karena ini adalah siaran langsung, orang yang menonton siaran langsung mungkin dapat melihat beberapa informasi yang tidak mereka ketahui dari layar siaran langsung. Misalnya, di mana Zhenling bersembunyi. Misalnya, di manakah Dewa Pencipta No? Satu yang belum pernah muncul. Meski curang, tidak masalah karena tidak ada pengawas di toilet.
Zhang Xinyan berkata sambil makan jeruk bali, adegan itu hanya menjadi masa lalu, dan banyak komentar mengatakan bahwa itu tersembunyi dengan baik. Kakak, aku tidak memintamu untuk memuji mereka, aku memintamu untuk memberitahuku di mana mereka bersembunyi. Chen Feng terdiam. Biarkan aku memikirkannya. Zhang Xinyan ragu-ragu. Chen Feng bahkan lebih terdiam. Dia akan menelepon Jingbai lebih awal. Dilihat dari kepala Jingbai, dia pasti sudah memberitahukan jawabannya di detik pertama. Benar. Zhang Xinyan akhirnya teringat dan berkata, Dewa Penciptaan No. 1 sedang tidur di atas balok di area pameran pesawat ruang angkasa di lantai 4. Zhenling bersembunyi di toilet wanita di lantai 3. Terima kasih, tunggu aku di rumah. Chen Feng sangat gembira, segera menutup telepon dan bergegas keluar toilet. Meskipun siaran langsungnya tertunda, penundaan 10 menit tidak menghalangi Zhang Xinyan, yang menonton siaran langsung, untuk memberitahukan lokasinya. Bajingan ini sangat pandai bersembunyi. Atap, toilet. Pantas saja saya tidak dapat menemukannya setelah lama mencari. Ayo pergi ke lantai 3. Setelah melambai ke Baixian, Chen Feng memimpin dan berlari menuju tangga. Sasarannya adalah Zhenling, atau Lan Zunlong. Kali ini, meskipun Kaisar Tang masih di sana, dia akan menggulingkan Lan Zunlong dan melenyapkan Zhenling. Mereka berdua baru saja bergegas ke lantai 3 dan hendak berbelok menuju toilet. Namun tiba-tiba, saya mendengar suara pertarungan sengit datang dari lantai 4. Konon Jinguji Yongye dan Wang Xinyao sedang mencari seseorang di lantai 4. Begitu saya berjalan menuju area pameran pesawat luar angkasa, tiba-tiba seseorang terjatuh dari balok tebal di atasnya. Orang ini tidak memihak dan jatuh ke pelukan Jinguji Yongye. Jinguji Yongye tanpa sadar menangkap lawannya, agar lawan tidak terjatuh ke tanah dan terluka. Namun jika diperhatikan lebih dekat, terlihat pria ini mengenakan topeng yang menutupi matanya, dengan 4 karakter Dewa Pencipta tercetak di dadanya. Tiba-tiba dia sadar bahwa pria ini adalah Dewa Penciptaan yang terakhir. Tidur nyenyak sekali, terima kasih, anak muda. Setelah melepaskan pelukan Jinguji Yongye, Dewa Pencipta menguap dan meregangkan tubuh lebih keras lagi. Kenapa kamu tidur di atasnya? Wang Xinyao bertanya sambil tersenyum. Saya selalu menganggap lelaki tua berkepang ini sangat menarik. Itu pertanyaan yang bagus. Dewa Pencipta terkekeh dan berkata dengan malas, saya adalah Dewa Pencipta. Saya berburu di sini dan saya tidak akan membiarkan putri atau paladin manapun yang lewat. Begitu dia selesai berbicara, matanya tiba-tiba menjadi dingin. Dia berbalik dan meninju Jinguji Yongye. Jinguji Yongye terkejut dan segera menjauh. Namun kekuatan lawan terlalu kuat, kecepatannya terlalu cepat, dan tinjunya terlalu mendominasi. Karena lengah, dia juga dipukul di bahu kanan. Pada saat ini, kedua bahunya terluka dan kekuatannya sangat berkurang. Maaf, aku menembak terlalu cepat. Melihat bahumu terluka dan kamu tidak bisa menggunakan lenganmu, biarlah, aku juga tidak akan menggunakan tanganku. Dewa Pencipta sangat arogan dan berdiri dengan tangan di belakang punggung. Tiba-tiba, matanya menjadi dingin lagi, dia mengangkat kakinya dan menendangnya keluar. Momentumnya sangat sengit dan tidak tepat. Jinguji Yongye berbalik ke udara dengan sosok yang sangat anggun untuk menghindari serangan itu. Tapi begitu dia mendarat, dia melihat Dewa Pencipta sangat dekat. Sudut mulut lawan sedikit terangkat, dan bukannya menyerang dengan tangannya, dia malah menjulurkan lidahnya. Sungguh metode serangan yang aneh, menggunakan ujung lidahnya untuk menyodok pelipis Jinguji Yongye. Bab 855. Menggunakan lidahnya sebagai senjata ofensif, metode serangan aneh seperti itu bahkan mengejutkan Jinguji Nagaya, yang selalu tenang dan pendiam. Bahunya sakit dan dia tidak berani melawan, jadi dia memilih untuk menghindari tepian untuk saat ini. Dia hanya bisa menendang kakinya dan berusaha sekuat tenaga untuk menjauh dari jarak yang aman. Tapi Dewa Pencipta sudah dekat, jadi dia tidak bisa melepaskannya, jadi dia tiba-tiba menjulurkan kepalanya ke depan. Gunakan lidah 3 inci untuk membelai lengan Jinguji Yongye. Seketika, luka panjang berwarna merah darah muncul di lengan Jinguji Yongye. Orang yang menakutkan. Setelah mundur beberapa langkah, dia mendapatkan kembali keseimbangannya. Jinguji Yongye sedikit terkejut dan tidak percaya. Perasaan barusan sama seperti tergores benda tajam. Bagaimana lidah yang lembut bisa begitu keras dan tajam? Pria di depanku terlalu luar biasa. Wang Xinyao juga sedikit tercengang. Ini adalah pertama kalinya dia melihat seseorang menggunakan lidahnya dalam perkelahian. Tidak hanya itu, dia juga melukai orang dengan lidahnya. Ini terlalu mesum dan terasa agak menjijikkan. Lidah Dewa Pencipta masih berlumuran darah. Dia menjilat bibirnya,
tampak sangat menikmatinya, dan tersenyum. Lidahku bisa menembus pelipis orang lain. Aku telah membunuh 3 orang dengan gerakan ini. Aku hanya bisa menyerah padamu hari ini. Di usia yang begitu muda, kamu memiliki kekuatan pembangkit tenaga listrik puncak. Ya, kamu bisa bersaing dengan Zunlong kami. Sayang sekali setelah kamu bertemu denganku hari ini, hidupmu sudah berakhir. Dewa Pencipta, berdiri dengan tangan di belakang punggung, tiba-tiba merasa serius. Tampilan malas yang asli menghilang. Seluruh tubuhnya tiba-tiba memancarkan aura pembunuh yang ganas. Tampaknya leluconnya sudah berakhir dan inilah waktunya untuk serius. Jinguji Yongye tidak terburu-buru, tapi merasa sedikit tidak berdaya. Setelah menjadi pemimpin sekte sebelumnya, dia memperoleh warisan Shenzong. Setelah bimbingan dari Archmage, dia telah maju dari pembangkit tenaga listrik perantara ke puncak pembangkit tenaga listrik. Seiring berjalannya waktu, terobosan ke level Grandmaster akan segera terjadi. Tetapi bahkan dengan kekuatan seperti itu, dibandingkan dengan lelaki tua di depannya, itu seperti sungai kecil dibandingkan laut, jauh tertinggal. Dewa Pencipta tiba-tiba mengarahkan pandangannya pada Wang Xinyao dan berkata sambil tersenyum, "Gadis kecil, berbaliklah dan biarkan aku melihat siapa namamu." Wang Xinyao takut dengan kekuatan mengerikan dari Dewa Pencipta dan tidak berani untuk tidak patuh, dia berbalik dan memperlihatkan label namanya. Melihat nama di label nama, Dewa Pencipta menggaruk kepalanya dan berkata, "Wang Xinyao. Coba kupikir-pikir, bintang wanita yang ingin kubunuh seharusnya Bai Xian, bukan kamu. Tunggu, tapi sepertinya begitu kamu bisa mengancam Chen Feng, kalau begitu kamu bisa menjadi sanderaku." Membantu. Mendengar perkataan Dewa Pencipta, Wang Xinyao sangat ketakutan hingga dia melarikan diri. Dia berlari dan berteriak, berharap Chen Feng akan mendengarnya menangis minta tolong. Karena dia bisa melihat bahwa paladinnya tidak bisa diandalkan dan tidak bisa mengalahkan Dewa Pencipta. Semua harapan sekarang adalah Chen gila. "Hei, kamu lari kemana?" Dewa Pencipta sangat cepat sehingga dia bisa menyusul Wang Xinyao dalam sekejap. Dia mengangkat tangan kanannya dan meraih Wang Xinyao dengan telapak tangannya yang tebal. Tidak. Wang Xinyao dengan putus asa mengangkat tangannya untuk memblokirnya, dan tiba-tiba menemukan sosok putih bergegas mendekat dan memblokirnya. Orang yang datang secara alami adalah Jinguji Yongye. "Selama aku di sini, kamu tidak akan berhasil." Menekan rasa sakit di bahunya, Jinguji Yongye menggambar lingkaran dengan tangan kiri dan kanannya ke arah terbalik. Dengan postur Tai Chi, serang Dewa Pencipta. "Setiap kali saya bergerak, saya merasakan sakit yang parah di bahu saya." Dia menahannya dan mengusap udara dengan tangannya. Di ruang tertutup yang aneh, angin bertiup kencang. Dia sepertinya mengubah sekeliling menjadi lautan udara, dan dialah yang memegang kendali. Wang Xinyao bersembunyi di balik Jinguji Yongye melihat sosok anggun di depannya, tangannya yang gesit menggerakkan angin gelap. Mau tak mau aku merasakan ketenangan pikiran. "Hei, Tai Chi sangat kuat, tapi kelihatannya tidak persis sama dengan Tai Chi." Dewa Pencipta sedikit terkejut dan matanya membelalak. Meski kekuatan orang di depanku belum melebihi kekuatan seorang Grandmaster. Namun ia memiliki kemampuan yang begitu kuat untuk mengubah lingkungan sekitar. Tidak sederhana, dia jenius yang langka. Sekarang kamu telah menggunakan jurus spesialmu, aku akan melakukannya dengan sungguh-sungguh. Lihat gerakannya, Dominatevis. Momentum Dewa Pencipta tiba-tiba berubah. Sepertinya ada gelombang udara yang mengerikan yang naik ke langit, menutupi semuanya sekaligus. Dia mengepalkan tangan kanannya, dan dengan tinju yang menakutkan, dia bergegas ke arahnya dengan kekuatan kehancuran. Sombong. Benar-benar sombong. Jinguji Yongye terkejut. Hanya ada satu perasaan, Dewa Pencipta yang ada di hadapan saya saat ini seperti gunung yang menjulang tinggi dan tidak dapat diatasi. Dia benar-benar tidak dapat disentuh. Tai Chi Po Feng. Lalu bagaimana jika seekor serangga kecil mengguncang pohon? Saat ini yang ada hanya menghadapi, tidak ada alasan untuk mundur. Dia melambaikan kedua telapak tangannya, mengarahkan aliran udara yang berputar menuju Dewa Pencipta. Langkah ini adalah trik yang baru dipelajari. Itu juga merupakan jurus terkuatnya. Dan tinju Dewa Pencipta juga datang. Itu datang dengan kekuatan yang luar biasa. Ledakan. Dengan satu gerakan, kemenangan atau kekalahan ditentukan. Saya melihat Jinguji Yongye terbang keluar. Angin kencang menyapu dan melonjak. Wang Xinyao, yang berada di belakangnya, seperti perahu kecil di laut, menamparkan dinding dengan penuh semangat. Adapun Jinguji Yongye, bahkan lebih buruk lagi, dan dia membentur rangka besi dengan keras. Itu langsung membuat rangka besinya bengkok. Setelah dia mendarat,
dia memegangi dadanya dan mengeluarkan seteguk darah. Celah. Kesenjangannya terlalu besar. Saat ini, hanya ada satu perasaan. Dewa pencipta itu seperti tembok tebal. Ketebalan seperti itu adalah sesuatu yang tidak bisa dia goyangkan. Pukulan lawan kuat dan tegas. Seperti mobil sport yang melaju dengan kecepatan tercepat, mobil itu melaju ke arahnya. Kekuatan tabrakan itu sangat dahsyat. Saat ini, dia merasakan tubuhnya roboh dan sulit untuk digerakkan. Paman. Wang Xinyao menutupi lengannya, duduk di sudut, dan mulai menangis. Dampaknya barusan sangat menyakitinya. Lengannya sepertinya terkilir. Semua keluhan dan rasa sakit berubah menjadi air mata dan menyembur keluar. Namun dalam situasi putus asa ini, yang bisa saya lakukan hanyalah memanggil Chen Feng. Saya hanya berharap Chen Feng bisa segera datang. Dewa pencipta perlahan berjalan dengan tangan di belakang punggung. Dia berkata dengan bangga, tidak buruk. Hanya ada sedikit orang yang bisa selamat dari pukulan penuh saya. Itu salah mereka. Hari ini, saya juga menindas yang kecil. Apa yang Anda katakan membuat saya merasa seperti mendapat tawaran. Pergi, pergi, cepat pergi, jika kamu berani menyentuhku, pamanku tidak akan pernah melepaskanmu. Melihat Dewa Pencipta mendekat, Wang Xinyao menutup matanya dan melambaikan tangannya. Dia takut, sangat takut. Saya baru saja datang untuk merekam variety show, mengapa menjadi seperti ini? Dia tidak ingin bermain lagi, dia hanya ingin menangis. Pamanmu. Dewa Penciptaan menggaruk kepalanya dan bertanya, siapa pamanmu? Ngomong-ngomong, pamanmu adalah Chen Feng. Akan lebih baik jika kamu memanggilnya ke sini. Dia telah membual tentang betapa hebatnya ini pria itu, saya ingin melihat berapa beratnya. Sejujurnya, sebagai orang kedua di keluarga Lan, saya secara pribadi belum mengambil tindakan selama bertahun-tahun. Kali ini, saya membuat pengecualian untuk Chen Feng. Sekarang, satu-satunya cara untuk membangkitkan minatnya adalah dengan melawan Chen Feng. Chen Feng, kamu di mana? Jika kamu tidak keluar, aku akan membunuh gadis kecil ini. Dewa Pencipta berteriak, dan suaranya bergema di ruang pameran. Saat ini, dia siap bertarung, dia hanya ingin bertarung sengit dengan Chen Feng dan kemudian membunuh Chen Feng. Dengan cara ini, kita bisa memperbaiki nama keluarga Lan. Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.